Shalom. Selamat lagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Berkat Tuhan yang luar biasa pagi hari ini kita boleh bertemu meskipun dalam suasana yang lebih tidak terduga buat kita sekalian. Walaupun secara daring, tapi satu hati kita bahwa kita satu di dalam Tuhan. Saat ini kita mau nyembah Tuhan. Saat ini kita mau datang lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kau sungguh sangat baik Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh. Kami sembah Kau Yesus Tuhan, Allah yang baik. Yesus Tuhan, terpujilah Kau Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh Engkau Allah yang baik Tuhan. Sungguh Allah yang sangat baik.
Terima kasih Yesus buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, kami membawa setiap hati kami membawa setiap hidup kami hanya buat Engkau Yesus Tuhan. Kau saat ini memberkati setiap kami Tuhan, yang mengikuti ibadah online pagi hari ini Tuhan. Kau jamah satu persatu yang ada di rumah saat pagi hari ini Yesus, dengan kuasa darah-Mu Yesus, biarlah berkat-Mu tercurah bagi setiap kami Tuhan. Biarlah yang sakit saat ini pun Kau sembuhkan Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah yang saat ini ada beban berat Tuhan, Kau akan memberikan kelepasan buat setiap kami Yesus. Saat pagi hari ini Tuhan, kami memberikan yang terbaik dari setiap pujian kami Yesus, tanpa ada beban yang lain Tuhan. Kami hanya memberikan segalanya buat Engkau pagi hari ini Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini kami Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Haleluya Tuhan. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia.
Haleluya Tuhan. Nama Tuhan, hanya nama Yesus Tuhan yang layak kita sembah dan layak kita tinggikan. Sebab nama Tuhan Yesus adalah nama yang termulia di antara segala nama yang ada di dunia ini. Haleluya Tuhan. Saat pagi hari ini kami mau lebih dalam lagi Tuhan, untuk merasakan hadirat Engkau Yesus. Terlebih Tuhan, kami menikmati berkat-Mu yang lebih lagi Tuhan melalui setiap ucapan firman-Mu pagi hari ini Yesus. Engkau menolong kami Tuhan, sebab kami percaya Engkau adalah pertolongan kami Yesus. Haleluya Tuhan. Berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hati kami tenang Tuhan, hatiku tenang, berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku.
tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Shalom, selamat pagi semuanya yang melihat ibadat online ini. Mari kita mulai ibadat dengan doa. Bapa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami, saudara-saudara kami yang melihat ibadat ini lewat online dan kami sendiri hamba-Mu ini bersyukur Bapa, karena pagi ini bisa bersekutu, melakukan ibadah bersama untuk memuja-muji nama-Mu, meninggikan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu dan belajar firman-Mu. Semuanya kami serahkan kepadamu Bapa. Kami percaya kehendak-Mu yang ada di sini dan pengurapan-Mu yang akan bekerja bagi setiap dari kami. Sehingga setiap dari kami selesai ibadah ini akan mengalami pembaruan yang hanya oleh kebenaran-kebenaran, kehendak dan janji-janji yang ada di dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat GBI Maranatha ya. Kita bersyukur ya pagi ini walaupun online kita masih bisa melakukan persekutuan untuk ibadah bersama ya. Pagi ini kita akan belajar tentang iman ya, iman. Setiap kali kita bicara tentang iman, yang ada di pikiran saya adalah surfing ya. Apa itu surfing? Surfing itu memanfaatkan daya dorong dari gelombang ya. Kemudian untuk mendorong papan ya, selembar papan di mana kita beri di atas papan tersebut ya. Sehingga papan itu akan bergerak sementara kita di atasnya. Bergerak sepanjang gelombang itu. Dia akan naik turun ya, timbul tenggelam nampak di dalam gelombang itu ya. Dan dalam surfing ini mereka akan lebih suka jika gelombang itu lebih besar gelombang mereka lebih suka ya. Jika ada yang mereka di atas gelombang ya, berjalan di atas gelombang, ada yang di sepanjang lorong perputaran gelombang itu ya, ada juga mereka di depan gelombang ya. Sementara kita tahu ya, sementara ini banyak kapal-kapal nelayan, banyak tongkang, banyak kapal-kapal bisnis, banyak kapal-kapal pesiar, bahkan tanker yang tenggelam karena terhantam ombak atau terbelokkan menghantam karang karena dorongan ombak. Tapi para surveyor ini sangat suka sekali ya dengan gelombang ombak, mereka bersahabat sekali. Kenapa? Kenapa begitu? Karena mereka yakin, mereka percaya, mereka yakin dan percaya karena memiliki pengetahuan akan teknik dan cara-cara melakukan surfacing itu dan tentunya dengan keterampilannya. Itu setiap kali kita bicara tentang iman, yang saya ada di pikiran saya adalah surfing ya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sementara kita di dunia ini, hidup di dunia ini juga banyak gelombang ya. Kenapa? Kita tahu kan, berkali-kali kita ingatkan bahwa dunia ini dikuasai oleh si jahat, si pembunuh, pembinasa jiwa manusia, pencuri, pembunuh dan pembinasa manusia. Tiap hari gelombang berdatangan gelombang ya. Saya ingat itu waktu dimulainya, saya sadar akan gelombang itu saat resesi ekonomi tahun 20 tahun yang lalu ya. Bagaimana George Soros itu memainkan sehingga dolar itu yang harganya 3 ribuan menjadi 17 ribu ya. Itu banyak menghantam banyak negara ya. Dan sekarang kita sama-sama tahu gelombang yang sangat besar sekarang apa yang terjadi adalah COVID-19 ya. COVID-19 itu gelombang yang itu banyak mengharamkan perusahaan, banyak mengharamkan keluarga-keluarga dan bahkan orang-orang ya. Tetapi kita sebagai orang percaya ingat ya. Kita lihat di Yohanes 16:33 ya. Yohanes 16:33 bahwa Tuhan Yesus sudah mengalahkan dunia ya.
Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Ya. Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus sudah mengalahkan dunia. Kemudian ayat berikutnya kita lihat Yohanes 1:16. Ya. Bagaimana dalam Tuhan Yesus Kristus kita sudah dianugerahkan karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ini standing point kita ya. Standing point kita selama di dunia untuk menghadapi gelombang-gelombang dunia. Jadi apa? Ketika kita mengerti, memahami, percaya, menyadari, dan dihidupi, maka standing point kita adalah di atas gelombang-gelombang dunia ini. Ya. Di atas gelombang. Jadi mestinya sebagai orang percaya kita bisa berselancar di atas gelombang dunia ini ya. Baik itu gelombang sakit penyakit, gelombang resesi, gelombang narkoba, gelombang moral, pornografi, mestinya kita bisa berselancar di atas gelombang-gelombang ini. Amin Bapak Ibu. Jadi, luar biasa sebenarnya. Apa yang telah dilakukan Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus adalah memposisikan kita sebagai pemenang di dalam segala gelombang dunia ini. Oke, baik, sekarang kita mulai belajar iman. Ya. Iman ini kita ambil dari perikopnya hukum Taurat atau janji di Galatia 3 ayat 15 sampai 29. Namun yang kita ambil hanya ayat 23, 24 dan 25 saja. Coba saya bacakan Bapak Ibu ya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang, iman itu telah datang. Karena itu, kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Coba kita lihat satu-satu per ayat ya. Sebelum iman itu datang, kita itu siapa? Kita adalah orang-orang sebelum Tuhan Yesus dilahirkan dan menggenapi kehendak Bapa yang takut akan Allah, yang tekun akan Taurat Tuhan. 3 kriteria kita waktu itu ya. Jadi mereka yang dilahirkan mereka yang sebelum Tuhan Yesus dilahirkan dan menggenapi kehendak Bapa, yang takut akan Allah dan tekun akan hukum Taurat. Kita di sini ya. Jadi di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung oleh hukum Taurat. Jadi mereka itu yang jadi tiga kriteria berada di dalam hukum Taurat ya. Di bawah dan dikawal dalam hukum Taurat ya. Jadi ada keluar sedikit selentik ya. Selentik. Jadi hidup mereka, perilaku mereka, budaya sosial mereka adalah hukum Taurat. Makanya dikurung di dalam hukum Taurat ya. Dan dikawal. Ya, artinya tidak ada yang bisa keluar. Itu keluar, selentik, jewer, keluar ya. Itu. Kemudian ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita. Penuntun, ya kata benda ya. Penuntun kayak guide ya. Penuntun. Siapa yang dituntun? Yang dituntun adalah orang-orang yang lahir, orang-orang yang sebelum Tuhan Yesus dilahirkan dan menggenapi kehendak Bapa, yang takut akan Allah dan tekun akan hukum Taurat. Ketika mereka takut akan Allah tetapi tidak tekun terhadap hukum Taurat, artinya apa? Mereka mengakui penuntun tetapi tidak mengikuti aturan penuntun ya. Ketika mereka tidak takut akan Allah, artinya apa orang-orang itu? Mereka tidak mengakui adanya penuntun. Mereka yang tidak masuk yang dituntun, ya. Mereka yang tidak masuk dikurung di dalam oleh hukum Taurat dan dikawal, ya. Jadi kemudian kita lanjutkan. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sekarang iman itu sudah datang. Kita tidak berada lagi di bawah penuntun. Artinya apa? Pertanyaannya gimana? Berarti kita sudah tidak perlu hukum Taurat. Sama sekali itu tidak benar ya. Justru karena iman sudah datang, kita sekarang mempunyai kacamata Tuhan Yesus untuk melihat hukum Taurat.
kita semakin mengetahui, kita semakin mengerti, kita semakin memahami, kita semakin menyadari apa itu hukum, apa yang dilakukan Tuhan yang terus hukum Taurat. Luar biasa hukum Taurat. Sama ya. Banyak, kalau analoginya, banyak orang terhilang ketika dia pendakian di Jayawijaya ya, atau di Himalaya. Setiap pendakian kita membutuhkan pemandu ya. Pemandu apa? Dia akan menuntun kita sampai pada puncak dengan aman dan benar ya. Yang hilang banyakan itu tidak dengan pemandu ya. Mereka berusaha mencapai puncak tapi tanpa pemandu. Nah, di sini hukum Taurat adalah pemandu untuk datangnya Tuhan Yesus Kristus. Sebab datangnya iman yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi hukum Taurat sekarang iman sudah datang. Bagi kita yang percaya Tuhan Yesus Kristus, kita melihat hukum Taurat dengan kacamata firman Tuhan ya. Sehingga kita akan semakin mengetahui, semakin mengerti, semakin memahami, dan semakin percaya, semakin menyadari dan membiarkan itu hidup di dalam diri kita. Kemudian yang kedua, bagaimana dibenarkan karena iman? Itu tadi ayat 24 ya. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Bagaimana dibenarkan karena iman? Ya. Dibenarkan karena iman ketika Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman Tuhan, yang adalah Allah sendiri, adalah iman kita, adalah keyakinan kita, adalah kepercayaan kita. Ya. Sama yang dikatakan kita lihat di Roma pasal 1 ayat 17. Dikatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Begitupun dikatakan di Galatia 3 ayat 11. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Artinya orang yang benar akan hidup oleh iman. Iman itu apa? Iman itu Tuhan Yesus sendiri. Karena Tuhan Yesus adalah firman Tuhan. Ya. Bagaimana orang benar bisa hidup oleh iman? Ketika Tuhan Yesus sebagai iman kita, ketika Tuhan Yesus sebagai kepercayaan kita, ketika Tuhan Yesus sebagai yang kita yakini, maka Ia menjadi hidup yang menghidupi kehidupan kita. Ya. Hati, jiwa, akal budi kita akan diisi oleh firman Tuhan. Sehingga pikiran, perasaan, tekad, kehendak, kemauan kita penuh dengan kebenaran-kebenaran, kehendak dan janji-janji Tuhan yang ada di dalam firman-Nya. Sehingga itu terekspresi dalam sikap, perilaku, dan perbuatan kita. Artinya apa? Itulah orang yang menang, orang yang dihidupi oleh Yesus yang telah memenangkan dunia ya. Itulah orang yang bisa berselancar di atas dunia yang penuh dengan gelombang ya. Kemudian yang kedua, iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat itu tertulis di Ibrani 11:1 ya. Kita lihat sekarang. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita lihat di Efesus 1 ayat ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi di dalam Tuhan Yesus Kristus kita telah dikaruniai segala berkat rohani dalam surga. Jadi apa yang ada di dalam surga itu adalah bisa kita harapkan. Masalahnya pengetahuan kita akan kebenaran terbatas. Itu ibaratnya kita ditaruh di samudra yang luas. Harapan di surga itu seperti di samudra yang luas ya. Silakan kamu berharap. Paling banter kita pakai gelas ngambil, itu harapan kita. Padahal tersaji harapan begitu banyak ya. Jadi apa yang ada di dalam surga, segala berkat rohani itu semua bisa kita harapkan karena sudah dikaruniakan kepada kita. Ya.
Kemudian yang kedua, ketika kita berdiri dalam Tuhan, pengharapan yang salah pun bisa terkoreksi. Ya. Ya. Contohnya begini, ya. Tahun 1996 ya, saya pertama kali berpindah di pekerjaan yang baru. Ya. Saya termotivasi sekali untuk belajar S2 ya. Saya mendaftarkan di ASEAN Institute Management untuk beratur MBA di Filipina ya. Tes saya lalui. Waktu itu anak saya 2 masih kecil-kecil ya. Kecil-kecil saya lalui. Kemudian sampai akhirnya saya ketemu profesornya sendiri. Dan waktu di Hotel Hyatt ya, kita ngobrol apa yang akan kamu buat tesisnya. Saya ngomong ini. Tapi waktu itu saya tidak berpikiran bahwa saya nanti mesti meninggalkan anak istri saya selama 2 tahun ya. Sementara anak saya masih kecil-kecil ya. Selama 2 tahun tidak digaji, saya ada cuti di luar tanggungan untuk sekolah itu ya. Akhirnya ujungnya saya tidak diterima. Sangat kecewa sekali. Tetapi tahun berikutnya saya dapat beasiswa di IB. Saya dapat beasiswa lagi di Prasetya Mulia. Bahkan lebih-lebih lagi Tuhan mengkoreksi, dan itu nyaman bagi kehidupan saya ya. Nyaman sekali. Dan saya menyadari, oh ternyata dulu saya meletakkan harapan karena kehendak sendiri dan saya bawa ke dalam kehendak Tuhan. Itu tidak bisa ya. Dan itu akan dikoreksi. Yang masalah adalah kita mencantolkan harapan berdasarkan kehendak kita sendiri. Itu akan menjatuhkan kita ya. Kemudian yang kedua, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini juga banyak ya. Sebenarnya ya sehari-hari setiap kita pasti mengalami. Yang jelas kehidupan kita karena percaya, bukan karena melihat. Itu ada di Korintus 2 pasal kelima ayat ke-7. Jadi kita hidup karena percaya, bukan karena melihat ya. Kemudian kalau kita lihat di Yohanes 11:40, percayalah maka kamu akan melihat kemuliaan Allah ya. Jadi percaya kita. Ketika percaya artinya kita mengandalkan, kita berdiri dalam kehendak Tuhan. Kita mendasarkan selalu di dalam kehendak Tuhan. Ya. Percaya. Ya. Jadi kita orang percaya hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya. Banyak di dunia ini menawarkan banyak penglihatan, banyak pendengaran pada kita. Ya. Tetapi kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ketika kita percaya, maka kita akan melihat kemuliaan Allah. Tertulis di 11:40. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana supaya kita sungguh-sungguh memiliki iman yang sungguh? Bagaimana supaya kita sungguh-sungguh dapat memiliki iman yang sungguh? Ya. Kita lihat di Roma 10:17. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Pendengaran adalah kemampuan untuk mengenali suara ya. Itu pendengaran ya. Alat pendengar kita manusia adalah telinga, saraf, kemudian ke otak ya. Pendengaran adalah kemampuan untuk mengenali suara. Jadi kalau kita luruskan, iman timbul dari kemampuan untuk mengenali suara, dan kemampuan mengenali suara oleh firman Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dunia ini banyak suara ya. Banyak sekali suara ya. Yang perlu kita lakukan apa? Mendengarkan untuk percaya. Jadi bukan mendengarkan untuk tahu, bukan mendengarkan untuk menilai, bukan mendengarkan untuk menghakimi, bukan mendengarkan untuk meninggikan diri kita sendiri, tapi mendengarkan untuk percaya. Jadi sebagai orang yang takut akan Tuhan, kita beri mendengarkan untuk percaya ya. Jadi itu firman itu kebutuhan sendiri, bukan untuk orang lain, bukan untuk menghakimi, bukan untuk menilai orang. Itu kebutuhan kita untuk percaya ya. Itu yang harus kita lakukan, dan kita bisa yakin ya. Karena apa? Roh Kudus yang akan di dalam diri kita yang akan menuntun, membimbing,
mengajar, menolong dan memahami firman Tuhan itu. Ya. Ketika kita mendengarkan untuk percaya firman Tuhan, ya, maka firman Tuhan itu hanya akan tertanam di dalam hati kita. Firman Tuhan itu akan bekerja, ya, dalam kehidupan kita, karena firman Tuhan itu adalah kuat dan hidup, lebih tajam dari pedang bermata dua. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebenarnya segala gelombang yang ada di dunia ini tidak ada yang perlu kita takutin. Karena apa? Standing position kita itu adalah di atas segala gelombang yang ada di dunia ini. Sudah dikatakan tadi di Yohanes 16:33, ya, bahwa yang ada di dalam diri kita, yang kita imani, yang kita yakini, yang kita percaya itu yang menempatkan, memposisikan kita di atas segala gelombang yang ada di dunia ini. Ya. Dan bagian kita adalah kasih karunia demi kasih karunia. Karena kepenuhannya, ya, yang ada dalam diri kita adalah kasih karunia, kasih karunia. Ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita sungguh-sungguh kita ketahui, sungguh-sungguh kita mengerti, sungguh-sungguh kita pahami, sungguh-sungguh kita percaya, sungguh-sungguh kita sadari, supaya Tuhan Yesus itu kan firman, Bapak Ibu, ya. Supaya firman Tuhan Yesus yang ada di dalam diri kita itu yang menjadi hidup, yang menghidupi kehidupan kita. Sehingga kita betul-betul berdiri di atas segala gelombang yang ada di dunia ini. Amin Bapak Ibu. Jadi itu sebenarnya natural alami kita yang baru sebagai orang percaya. Jadi kita mestinya sama dengan, saya katakan lagi, makanya setiap kali saya melihat kita bicara masalah iman, yang ada di benak saya selalu surfing, selancar, ya. Karena bagaimana ya orang itu bisa bersenang, bersukacita di dalam permainan selancar itu di atas gelombang-gelombang itu. Begitupun kita sebenarnya di dunia ini, ya. Makanya tidak ada yang harus kita takutkan, kita khawatirkan, kita cemaskan, kita gelisahkan, kita ragukan. Yang ada adalah kemenangan, keberhasilan, kesehatan, kesembuhan, kepulihan, kepenuhan, damai sejahtera dan sukacita. Mari Bapak Ibu, mulai sekarang kita sungguh-sungguh mengerti, hari-hari akan semakin buruk, ya. Gelombang akan semakin besar. Sekarang COVID, kedepannya pasti akan lebih luar biasa lagi gelombang. Kita perhatikan dari sejarah, buka aja di Google. Dari waktu ke waktu gelombang itu semakin besar, ya, dan semakin besar. Ya, karena apa? Si penguasa dunia ini adalah si jahat, si pencuri, pembunuh dan pembinasa jiwa manusia. Amin. Ya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, maukan dan mampukan setiap kami mendengar untuk percaya segala firman-firman-Mu, sehingga hati kami, jiwa kami, dan akal budi kami dipenuhi dengan firman-firman-Mu, sehingga kebenaran-kebenaran-Mu, kehendak-Mu, dan janji-janji yang ada di dalam firman-Mu menjadi sikap, perilaku, perbuatan kami sebagai seorang pemenang dalam kehidupan ini. Karena kemenangan sudah Engkau hadiahkan bagi setiap kami orang percaya. Dan damai sejahtera, sukacita adalah bagian yang harus kami miliki. Terima kasih Bapa, dengan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat, berikut adalah sekilas info GBI Maranatha. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Ibu Sulasmi pada tanggal 5 Juli, Ibu Purwanti pada tanggal 5 Juli. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Saudara Hosea Venta Feusi Kriserika pada tanggal 5 Juli. Dan Saudara Joseph Julian Priambodo pada tanggal 5 Juli. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk
Ibu Deborah Yuliana pada tanggal 6 Juli dan Saudari Ardani Beta Sureda pada tanggal 8 Juli. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Saudari Widya Aurora Nugrahanti pada tanggal 10 Juli dan Saudari Gandesta Dea Ayu Asmara pada tanggal 10 Juli. Dan kami juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Gamaliel Suwarno pada tanggal 11 Juli. Untuk info kegiatan gereja akan diumumkan melalui grup GBI Maranatha. Demikian sekelas info dari kami. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa, menyerahkan semua dalam tangan kasih Tuhan. Saya pimpin di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pagi hari ini kami sungguh diberkati melalui pujian penyembahan, melalui perenungan firman-Mu. Kami bersyukur biarlah Engkau tumbuhkan iman keyakinan kami di hadapan-Mu. Menghadapi kondisi pandemi seperti ini kami tetap menyala, tidak menyerah oleh keadaan, tapi kami tetap berharap bahwa pertolongan datang daripada Tuhan. Memberi kemampuan seluruh jemaat-Mu, memberkati seluruh jemaat-Mu, baik mereka yang berjualan, mereka yang saat ini berdagang, mereka yang kerja di pabrik, di toko, dimanapun mereka bekerja. Mari Tuhan Kau berkati mereka semua, sehingga setiap usaha yang dikerjakan oleh jemaat-Mu dibuat Tuhan berhasil. Mereka mengalami damai sukacita yang daripada Tuhan melimpah dalam kehidupan rumah tangga mereka. Rumah tangga demi rumah tangga diberkati Tuhan, rumah tangga semakin dikuatkan oleh Tuhan, sehingga mereka boleh berpengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Biar apa yang kami kerjakan, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, biarlah ini semua mendatangkan hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan negara bangsa kami yang saat ini sedang diperhadapkan dengan pandemi ini. Tuhan akan memberikan hikmat untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, MPR, yang terus para pemimpin yang saat ini sedang menjalankan roda pemerintahan. Berkati mereka semua, berkati para medis, berkati obat-obatan, bahkan vaksin yang terus berjalan. Tuhan berkati sehingga bangsa kami mengalami pemulihan. Dengan pemulihan itu ekonomi pun akan dipulihkan oleh Tuhan. Kami berdoa untuk kota Salatiga yang kami cintai ini, Tuhan terus berikan shalom atas Salatiga, sehingga damai sejahtera Tuhan melimpah tercurah di tengah-tengah Salatiga. Kami teringat untuk anak-anak-Mu yang dalam minggu ini berulang tahun. Tuhan berkati mereka semua. Biarlah dengan bertambahnya usia, semakin hari semakin dikasih Allah dan dikasih sesama, dan kasih-Mu melimpah atas kehidupan mereka. Dengan bertambahnya usia, mereka diberkati oleh Tuhan, segala sesuatunya dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur menyerahkan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dan Tuhan terus pulihkan hari ini yang sedang mengalami kelemahan tubuh, baik untuk Pak Suparno, baik untuk Pak Prawoto, sempurnakan kesehatannya, juga untuk Ibu Tukina, sempurnakan kesehatannya, juga untuk Ibu Yuli, sempurnakan kesehatannya, juga untuk Ibu In, Bu Naomi, jemaat-Mu yang lain yang saat ini sedang diberhadapkan dengan adanya COVID ini. Tuhan pulihkan, Tuhan beri semangat yang baru, sehingga mereka adalah mendapat anugerah dan berkat Tuhan. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur oleh karena penyertaan-Mu. Biar ibadah online ini menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pada akhirnya Bapa di surga, mohon kedatangan-Mu atas seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi ini dimanapun mereka berada dan bagaimana keadaannya. Biarlah penyertaan Tuhan terus ada atas kehidupan mereka. Biarlah damai sejahtera Tuhan tercurah, kuasa Roh-Mu terus melingkupi atas kehidupan rumah tangga mereka. Sekolah kuliah mereka diberkati Tuhan, pekerjaan mereka diberkati Tuhan, segala pekerjaannya dibuat Tuhan berhasil. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka
kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.